meninggal pada 25 Desember 1930 pada umurnya yang ke-80 tahun di Berlin, negara bebas Prusia, Republik Weimar. Kebangsaannya Jerman, dikenal sebagai penemu sinar anoda, mendapat penghargaan medali Hughes pada tahun 1908 dan berada di bidang fisika. Eugene Goldstein adalah seorang fisikawan Jerman yang terkemuka. Kontribusi ilmiah utamanya adalah penemuan sinar anoda yang disebut juga sinar saluran. Karyanya merupakan sesuatu yang penting bagi Josephine Thomson untuk pengembangan model atomnya. Goldstein berasal dari keluarga yang mendedikasikan diri dalam pemeliharaan anggur sehingga memungkinkan mereka memiliki posisi yang sangat kaya. Setelah belajar di gimnasium atau institut di Ratibor pada tahun 1869, ia kemudian belajar di Universitas Breslau. Goldstein kemudian pindah ke Berlin. Di universitasnya, ia menyelesaikan gelar doktornya di bawah pengawasan Hermann von Helmholtz, di mana ia merupakan seorang fisikawan dan dokter Jerman yang memberikan banyak kontribusi signifikan di beberapa bidang ilmiah. Goldstein menerbitkan karya ilmiah pertamanya pada tahun 1876, sedangkan yang terakhir diterbitkan 50 tahun kemudian. Sebagian besar dari mereka didedikasikan untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan apa yang akan menjadi minat besar dalam kehidupan profesional mereka, sangat elektrik, baik di lingkungan vakum tinggi maupun di lingkungan sedang. Goldstein bekerja di Observatorium Berlin antara tahun 1878 dan 1890, dan ia menjadi profesor di Universitas Berlin pada tahun 1888. Dengan bantuan Academy of Sciences, ia melakukan sejumlah besar percobaan pada pelepasan listrik dalam ruang hampa yang mengarah pada penemuan rasio saluran. Karya-karyanya membuatnya dianugerahi medali Hughes pada tahun 1908. Namun, sebagian besar karir profesional Goldstein dihabiskan di Observatorium Potsdam, Jerman. Di sana, ia memegang posisi Direktur Departemen Astrofisika sejak tahun 1927. Goldstein juga bekerja sama dengan Institut Fisika Teknik. Selain kegiatan ilmiah ini, Goldstein menjabat sebagai pengacara tentang hal-hal yang berkaitan dengan imigrasi Yahudi, sebuah komunitas di mana ia menjadi bagiannya. Eugene Goldstein menikah pada usia lanjut pada tahun 1925. 5 tahun kemudian, pada tanggal 26 Desember 1930, ia meninggal dan dimakamkan di pemakaman Wiesenzi Ibrani di kota Berlin. Penemuan Goldstein. Pekerjaan Goldstein memiliki latar belakang studi yang dilakukan oleh Julius Blocher pada pertengahan abad ke-19 pada cahaya yang dipancarkan dalam tabung pelepasan dan pengaruh medan magnet terhadap silau. Kemudian, pada tahun 1869, Johann Wilhelm Hittorf menganalisis tabung pelepasan sinar energi yang memanjang dari katoda, elektroda negatif. Goldstein telah melakukan studinya sendiri tentang tabung pelepasan pada tahun 1870-an. Pada saat itu, ia menamai emisi cahaya yang diselidiki oleh ilmuwan lain sebagai Kathodenstrahlung atau sinar katoda. Eksperimen pertama Goldstein dengan tabung Crocus pada tahun 1886. Untuk melakukan ini, ia melakukan modifikasi dari struktur yang telah dikembangkan William Crocus beberapa dekade yang lalu. Tabung Crocus terdiri dari tabung kosong yang terbuat dari kaca. Gas bersirkulasi di dalamnya yang tekanannya dapat diatur dengan memoderasi evakuasi udara di dalamnya. Struktur ini berisi 2 potongan logam yang bertindak sebagai elektroda. Masing-masing potongan terletak di salah satu ujung tabung. Keduanya terhubung ke sumber tegangan eksternal. Ketika tabung dialiri listrik, udara di dalamnya terionisasi dan menjadi konduktor listrik. Hal ini menyebabkan gas berfluoresensi dengan menutup sirkuit antara kedua ujungnya. Crocus mengklaim bahwa fenomena ini disebut dengan aliran elektron yang pada saat itu disebut sinar katoda. Berkat eksperimennya, dimungkinkan untuk menunjukkan keberadaan partikel elementer bermuatan negatif beratom. Berikut adalah gambar dari tabung Crocus. Selain itu, perilaku partikel sehubungan dengan medan listrik dan medan magnetnya benar-benar berlawanan dengan sinar katoda. Aliran baru ini dibaptis oleh Goldstein sebagai sinar saluran, karena sinar saluran selalu bergerak berlawanan arah dengan sinar katoda. Goldstein menyimpulkan bahwa sifat muatan listriknya juga harus bertolak belakang, artinya sinar saluran memiliki muatan positif. Partikel sinar saluran ternyata bergantung pada jenis gas dalam tabung, artinya jika gas dalam tabung diganti, ternyata dihasilkan partikel sinar saluran dengan ukuran yang berbeda. Sinar anoda dengan
dengan rasio E/M terbesar berasal dari gas hidrogen atau H2 dan terbuat dari ion H+. Dengan kata lain, sinar ini terbuat dari proton. Untuk melakukan eksperimennya sendiri, Goldstein mengubah struktur yang diberikan kulkas pada tabungnya. Dengan demikian, ia menambahkan beberapa perforasi ke salah satu katoda logam. Di bawah konfigurasi baru ini, Goldstein menemukan bahwa tabung memancarkan cahaya baru yang dimulai dari ujung tabung yang telah diulangi. Namun, yang terpenting adalah bahwa sinar-sinar ini bergerak ke arah yang berlawanan dengan sinar katoda dan disebut sinar saluran. Goldstein menyimpulkan bahwa selain sinar katoda yang bergerak dari katoda atau muatan negatif ke anoda muatan positif, ada sinar lain yang bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu dari anoda ke katoda tabung yang dimodifikasi. Eksperimen Eugene Goldstein juga penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengertian teknis tentang sinar katoda. Berkat eksperimennya dengan tabung kosong, ilmuwan menemukan bahwa sinar katoda dapat menghasilkan bayangan tajam dalam arah tegak lurus terhadap area yang dicakup oleh katoda. Temuan ini sangat berguna untuk dapat memodifikasi desain tabung katoda yang digunakan hingga saat itu. Dengan demikian, katoda cekung dapat ditempatkan di sudut-sudutnya sedemikian rupa sehingga sinar terfokus muncul. Teknik ini kemudian memiliki berbagai macam aplikasi. Di sisi lain, sinar saluran juga disebut sinar anodik atau sinar positif, bergantung langsung pada karakteristik fisik dan kimia gas yang dimasukkan ke dalam tabung. Kontribusi Goldstein. Pertama, langkah pertama dalam penemuan proton. Berdasarkan kepastian bahwa muatan listrik atom adalah netral, Goldstein mengambil langkah pertama untuk memverifikasi keberadaan partikel fundamental yang bermuatan positif. Yang kedua, fondasi fisika modern. Penelitian Goldstein membawa dasar-dasar fisika modern karena demonstrasi keberadaan sinar saluran memungkinkan untuk memformalkan gagasan bahwa atom-atom bergerak dengan cepat dan dengan pola gerakan tertentu. Jenis gagasan ini adalah kunci dalam apa yang sekarang dikenal sebagai fisika atom, yaitu bidang fisika yang mempelajari perilaku dan sifat atom dalam semua perluasannya. Yang terakhir yaitu studi isotop. Di antara aspek-aspek lain, karya Goldstein sangat mendasar untuk studi isotop, di samping kontribusinya pada aplikasi ilmiah lain yang masih berlaku hingga saat ini. Nah, selama beberapa dekade, studi Goldstein muncul di berbagai majalah. Di antara yang paling penting adalah tentang pemantulan sinyal listrik pada tahun 1882, tentang konduksi listrik dalam ruang hampa pada tahun 1885, pada pewarnaan beberapa garam yang disebabkan oleh sinar katoda pada 1897, dan pada bentuk radiasi pelepasan yang diinduksi pada katoda tahun 1898 yang belum diselidiki. Pada tahun kematiannya yang sama, tahun 1930, semua tulisannya dikumpulkan untuk diterbitkan dalam satu jilid. Karya tersebut diberi judul Channel Rays.